Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi mengenai rekrutmen guru menjadi ASN P3K di tahun 2022. Di mana di video kali ini admin juga akan menyajikan informasi terkini mengenai Juknis dari Kemendikbud. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Info dari video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Sebagai pembuka informasi di video ini, admin akan bagikan informasi mengenai pengangkatan PAN RB terbaru, yaitu Bapak di mana hari ini ya, Rabu 7 September 2022, tepatnya di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan serah terima jabatan dari Bapak Mahfud MD kepada Bapak Abdullah Aswar Anas. Bersama jajaran Kementerian PAN RB membangun ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa untuk Indonesia yang lebih tangguh dan terus tumbuh. Selamat bertugas. Nah, semoga harapan-harapan rekan-rekan guru maupun non-guru bisa terkabulkan secepatnya oleh Bapak Abdullah Aswar Anas ini selaku PAN RB terbaru. Oke rekan-rekan ya, jadi ini sekedar pembuka dan selanjutnya admin akan bagikan juga informasi mengenai pansus rekan-rekan ya. Nah, alhamdulillah pansus ini sudah terbentuk dan ada hal penting yang disampaikan oleh Komisi 10. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Nanti kita tanyakan pimpinan DPR, Pak Emil, Pak Emil, pimpinan komisi semua yang hadir. Concern kami di komisi ada 3 hal. Yang pertama, hari-hari ini kita sedang melakukan rekrutmen 1 juta guru honorer. Dan ada kendala cukup serius terkait dengan ini. Yang pertama, dari target 1 juta baru bertemu kurang lebih 300.000. Sisa yang lain, formasi kuotanya Pemdanya tidak berani lagi mengusulkan, walaupun MMQ menganggap dana DAU dan aspek daerahnya sudah diterima, tapi faktanya tidak ada penambahan. Jadi ada masalah keuangan dari pemerintah daerah yang harus dituntaskan oleh pemerintah pusat. Tentu saya khususnya nanti kalau ini jadi pansus, dimasukkan teman-teman dari Komisi 11 karena terkait dengan MMQ. Yang kedua, tenaga kependidikan juga sama. Semua pegawai di lapangan itu tidak terkecuali di pendidikan kita, itu hampir 70% itu tenaga honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Kalau PP 49 ini betul akan diberlakukan, pasti saya kira bisa ambruk dunia pendidikan kita karena para guru tenaga kependidikan tidak bisa lagi dikontrak sebagai tenaga honorer. Karena itu kami merekomendasikan sebagaimana kesepakatan dalam rapat informal kami kemarin memutuskan DP, jadi kita setuju untuk dibentuk pansus. Demikian, terima kasih Pak Dede. Yang disampaikan oleh Provinsi 10 Press Programnya adalah bagaimana caranya menunda PP 49 yang akan dilakukan di bulan November ini. Karena begitu PP 49 dinyatakan, maka tidak akan ada lagi honorer. Sementara tanpa honorer, banyak yang tidak bisa bekerja di daerah. Jadi press programnya sebetulnya adalah pansus bisa bekerja secepat-cepatnya dan paling tidak merekomendasikan untuk PP 49 ditunda. Itu Pak Ketua. Jadi dengan demikian kita putuskan membentuk pansus bersama, semua komisi masuk dan bekerja secepat-cepatnya, mengejar waktu tinggal 1 tahun sedikit. Alhamdulillah rekan-rekan ya, pansus sudah disetujui dan Bapak Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa bekerja secepat-cepatnya, waktunya hanya sedikit. Jadi semoga saja ini menjadi awal kegembiraan buat kita, terkhusus buat rekan-rekan yang sudah lulus passing grade tanpa formasi, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi mengenai Juknis. Nah, mengenai info Juknis, di sini admin mendapatkan informasi. Kita bisa lihat di sini. Ada pertanyaan untuk Prof Nunu. Assalamualaikum Bunda, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya Bunda. Kami doakan agar sukses, lancar, dan penuh berkah segala aktivitas kesibukannya. Bunda, maaf jika ada info Juknis P3K yang akan terbit. Nah ini ya,
yang akan terbit, kami siap menerima info. Wassalam. Iya Bu, bentar lagi. Nah ini bentar lagi, maksudnya di bentar lagi ini akan diinformasikan ya, diinformasikan mengenai juknis yang diharapkan oleh rekan kita ini. Sebenarnya beliau ini dari guru lulus passing grade juga di tahun 2021. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Prof Nunu yang mengatakan bahwa bentar lagi, ya semoga saja di hari Senin lah paling lambat, seperti itu rekan-rekan ya. Di hari Senin paling lambat sudah ada informasi mengenai juknis tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Mengenai kategori honorer yang jadi ASN P3K 2022 tanpa tes. Nah ini tanpa tes rekan-rekan ya. Oke, kita lihat yang pertama ada guru honorer THK 2 yang lulus PG di tahun 2021. Oke, selain daripada guru honorer THK 2 ini, ada guru honorer negeri yang lolos passing grade juga. Dan yang ketiga atau kategori ketiga adalah lulusan PPG. Nah, ini yang jarang juga atau kadang juga dibahas mengenai lulusan PPG yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Nah, selain yang ketiga ini, kategori keempat ada guru honorer swasta lulus PG 2021. Selanjutnya ada guru honorer THK 2 belum PG atau tes P3K tahun 2021. Jadi guru honorer yang masuk dalam kategori 2, baik yang belum PG, maksudnya sudah ikut tes namun belum PG, maupun yang belum tes. Nah, maupun yang belum tes P3K di tahun 2021, mereka juga itu tidak perlu tes lagi, cukup observasi. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah guru honorer negeri yang belum tes di tahun 2021 namun aktif kurang lebih 3 tahun di Dapodik. Jadi sebenarnya di sini ada kekeliruan ya. Ya, di sini sebenarnya ada 6 rekan-rekan ya, bukan 5. Jadi inilah 6 kategori non ASN insya Allah akan diangkat tanpa tes lagi rekan-rekan ya. Jadi semoga rekan-rekan termasuk di 6 kategori ini. Nah, kita bisa lihat kembali mengenai seleksi prioritas. Di pasal 32 sendiri dikatakan bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jelas rekan-rekan ya, menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Maksudnya yang sudah lulus di tahap 1 dan 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama, nah ini ya, memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, ini ya, jadi admin di sini kembali memperjelas, jika di tahap 1 dia milihnya matematika, terus di tahap 2 juga memilih matematika, maka nilai yang digunakan itu adalah nilai yang tertinggi baik di tahap 1 atau tahap 2. Namun berbeda lagi apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda. Pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi nilai kompetensi 2-nya dilihat terlebih dahulu secara langsung. Jika dia memilih jabatan yang berbeda. Misalnya di tahap 1 dia memilih matematika, terus di tahap 2 misalnya dia memilih PGSD. Misalnya rekan-rekan ya. Terus yang keempat, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Menilai kesesuaian, rekan-rekan ya. Nah, siapa yang prioritas 2 dan prioritas 3 ini? Nah, yang prioritas 2 dan 3 ini rekan-rekan ya. Nah, yang kategori 5 dan 6 ini. Nah, yang 2, yang ini yang 2 ya, THK 2 ini dia prioritas 2, sedangkan yang guru honor negeri yang aktif 3 tahun itu kategori ketiga. Nah, di sini rekan-rekannya jelas sekali, mereka hanya dilakukan penilaian dengan kesesuaian. Pertama dites maksud kami dilihat ya, kualifikasi akademiknya, terus kompetensinya, kinerja, pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh instansinya atau sekolahnya. Ya, jika misalnya yang ditunjuk di situ kepala sekolahnya, maka kepala sekolah lah yang akan melakukan penilaian ini dan nanti akan diberikan kepada instansi atau daerah. Maksudnya instansi daerahnya, Pemdanya, nanti Pemda yang akan memberikan kepada pihak Kemendikbud. Misalnya diserahkan kepada Badan Kepegawaian. Yang kelima, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yaitu dalam hal ini Kemendikbudristek. Jadi mengenai apa yang akan dinilai dalam kualifikasi akademik ini seperti apa, kompetensinya seperti apa, kinerja, ini background check itu ditentukan oleh Kemendikbudristek, rekan-rekan ya. Nah, jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Semoga saja Juknis segera turun, rekan-rekan ya, segera turun. Semoga saja secepatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendikbud yang mengatakan bentar lagi. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.